Jadi abolisi dan amnesti ini nuansanya lebih politik. Meskipun banyak yang happy, tapi ternyata ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong. Yang tidak senang itu pendukung Jokowi. Karena saya mengcapture paling tidak ada 2 pendukung Jokowi yang sudah menyatakan terang-terangan. Dia kecewa dengan Prabowo dan bahkan menyerukan untuk memakzulkan Prabowo. Ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati, dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Assalamualaikum. Bikin Terang kembali lagi hadir. Kali ini tamu saya bukan tamu sembarangan. Dulu pernah jadi narasumber, pernah juga ngurusin podcast juga, dan podcastnya fenomenal, keren, cadas, Bung Refli Harun. Gini dong. Iya. Apa kabar, Mas? Baik. Kenapa sekarang tampilnya selalu pakai topi, Om Refli? Saya klarifikasi, saya tidak botak ya. Biar terlihat lebih muda. Oh, iya. Enggak juga, sebenarnya ini kan ada teman dari luar ngasih topi gitu-gitu, dia senang, ya udah kita pakai. Oke. Bang, langsung aja nih Bang. Iya. Abang kan berapa kali terlihat di sidangnya Tom Lembong. Oke. Emang Bang Refli kenal sama Tom Lembong? Saya sebelum sidang itu baru 1 kali ketemu Tom Lembong. Itu pun di podcast, salah satu podcast di mana saya menjadi salah 3 dari narasumber. Jadi ada 3 orang narasumbernya, saya, Herse Beno Arif, dan Tom Lembong. Udah. Di situ tuh pertama itu? Di situ itu saja. Nggak pernah bertemu dan tidak pernah WA-WAan. Nah, gitu. Terus kenapa di beberapa kali sidang datang, dan terakhir katanya ketemu sama Tom Lembong di salah satu rumahnya Anies? Ya. Jadi gini, saya melihat Aniesnya. Jadi saya sama Anies itu baru saja berkenalan. Ya kira-kira cuma 35 tahun aja. 35 juta penduduk Indonesia. Ya. Waktu Bang Refli jadi wartawan berarti ya? Bukan. Saya satu kampus ya? Kampus. Ya, sama-sama aktivis badan eksekutif. Dia ketua senat mahasiswa UGM tingkat universitas. Saya ketua BEM Fakultas Hukum. Tapi kita udah kenal ya. Nah, jadi kalau dihitung sampai sekarang ya kurang lebih 35 tahun. Nah, jadi saya kira saya paham betul, Anies tahu betul ya. Nobody perfect pastinya kan. Tetapi ketika Anies minta datang dong di Tom Lembong pengadilan gitu ya, ya kita datang. Dan saya sudah tahu kasusnya dari awal. Jadi sejak dia ditangkap, dijadikan katakanlah pesakitan, ya saya tahu kasusnya itu nggak jelas. Kerugian negaranya bergeser sampai putusan hakim itu geser-geser terus. Nah, karena itu saya mengatakan ini no case. Saya ketika saya datang, salah satu statement saya adalah Tom Lembong ini masih punya moral standing karena jaksa pun mengatakan dia tidak terima aliran dana. Nah, kalau orang tidak terima aliran dana baik kepada dirinya maupun pada pihak yang terafiliasi dengannya, masa dia jadi charity begitu? Masa korupsi charity, yaitu menguntungkan orang lain, kan nggak kenal kita orangnya. Itu kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Makanya saya bilang, karena dia punya moral standing, saya mau membelanya. Gitu. Terlepas apakah saya kenal baik atau tidak, dan saya tidak pernah bertemu sebelumnya kecuali 1 kali begitu. Dan ternyata banyak orang yang seperti Bung Refli ini. That's the point ya. Saya juga lihat ternyata aktivis anti korupsi juga bersuara sama. Sebagian mungkin dia karena mereka terhubung atau percaya sama Anies, sebagian karena mereka secara objektif melihat kasusnya. Kok ada ya korupsi nggak ada mens rea-nya, kemudian tidak ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena kalau kita lihat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi itu ya, Undang-Undang 31 1999, tidak boleh tidak, harus ada mens rea-nya, harus ada niat jahatnya.
Karena itu kan doing something, melakukan perbuatan. Masa nggak ada niat jahatnya? Ada sih memang tindak pidana tanpa mens rea. Misalnya orang yang lalai, lupa, itu kan nggak ada mens reanya. Misalnya dia anak kecil, dia di samping kolam, lalu anak kecilnya tenggelam, lalu dia tidak menolong, dia kan nggak ngapa-ngapain, dia nggak punya niat jahat, bukan dia yang melakukan itu, tapi perbuatan dia ignoring itu yang membuat dia dihukum, tapi tidak ada mens reanya. Tetapi ini kalau kita mau korupsi, ya pasti harus ada niat jahatnya. Kalau nggak punya niat jahat, itu namanya pelanggaran administratif. Misalnya dia ekspor gula, tiba-tiba stok gula berlebih, tapi dia nggak tahu, atau dia mendapatkan informasi yang salah dan dia tidak punya niat jahat. Salah satunya adalah tidak ada aliran dana dan tidak berusaha menguntungkan pihak lain yang terafiliasi dengannya. Nah itu bisa sanksi administratif. Misalnya dia harus mengembalikan kerugian negara misalnya. Kalau misalnya menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Atau ya presiden menegur dia. Bahkan bisa memecat dia. Tapi kalau dia tidak punya niat jahat sama sekali, mati semua pejabat publik ketika dia melakukan kebijakan tertentu dan kemudian negara rugi atau negara kurang untung. Ini dalam hal ini negara kurang untung awalnya. Masa potensial loss pun kemudian menjadi dianggap sebagai kerugian negara. Maka semua direksi BUMN nanti bisa kena penjara semua. Dan pihak swasta yang bekerja sama dengan kementerian maupun BUMN bisa kena juga. Bisa karena kena dianggap juga. menguntungkan pihak lain. Iya, tetapi maksud saya tidak ada orang yang mau menjadi pejabat publik kalau begitu. Nah, cuma memang ya kita tahu bahwa nuansa Tom Lembong nuansa diincar. Jadi memang untuk Tom Lembong dan Hasto ini kebetulan memang dituntut dengan tuntutan yang sama. 7 tahun kan? Ya. Yang kata orang nomor punggung 7. 7 tahun oleh ya penguasa ketujuh, we don't know exactly. Tetapi orang menggambarkan itu karena Hasto dan Tom ini adalah orang dekat Jokowi sebelumnya. Hasto kita tahu sekjen PDIP, backbone-nya Jokowi sebelum Pilpres 2024. Tom Lembong sebelum diberhentikan ya berbarengan sama Anies sebagai anggota kabinet, orang yang dipercaya kan sesungguhnya oleh Jokowi terutama untuk urusan mendampingi ke luar negeri, memberikan membriefing dan lain sebagainya, termasuk membuat pidato presiden dan lain sebagainya. Jadi menurut Bang Refli gimana? Akhirnya presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Apakah itu tepat? 100% tepat. Jadi beda abolisi sama amnesti adalah kalau amnesti kesalahannya itu ada, tindak pidananya dianggap ada, cuma dampak hukumnya dimaafkan. Kan akibat hukumnya kan misalnya di penjara. Nah itu yang dimaafkan. Tetapi perbuatannya sendiri tetap eksis. Maka kalau kita misalnya lihat sejarah hidupnya Hasto, dia sudah pernah menjadi terpidana korupsi. Kalau undang-undang Kementerian Negara itu masih mengisyaratkan bahwa calon menteri itu tidak boleh, ya kan? Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, ya dia nggak qualify untuk jadi menteri. Tapi Tom Lembong qualify, ya kan? Kenapa? Karena tindak pidana Tom Lembong itu dihapuskan, bukan dikesampingkan. Kalau dikesampingkan itu deponering oleh kejaksaan. Deponering itu tindak pidananya tetap ada, tapi demi kepentingan umum dikesampingkan, set aside. Tapi kalau ini dihapuskan, beda. Benar-benar tidak ada berarti? Tidak ada, hapus. Kesampingkan beda, ya kan? Dimaafkan beda. Nah, kalau gitu. dikesampingkan tuh dipinggirin, bisa diambil lagi ya? Ya bisa dipinggirin lah ya? Iya, tetapi itu yang saya pernah dengar dari seorang pengacara senior ketika kita sama-sama membela. Ini Bambang Wijoyanto itu masih ada kasusnya katanya. Kan dulu kan cuma di deponering. Dikesampingkan, harus dibuka lagi begitu. Karena itu tindakan jaksa itu sangat mungkin bisa digugat. Karena itu kan tindakan administrasi negara. Tapi tindakan presiden mengeluarkan abolisi itu tidak boleh digugat. Karena kan gugatan itu kalau dia mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Ya, dalam kapasitas dia sebagai kepala pemerintahan. Tapi ini
ini adalah menggunakan kewenangan konstitusional sebagai kepala negara. Dan itu kalau dalam ukuran hukum tata negara tepat? Tepat. Jadi ini adalah memang sebuah kewenangan konstitusional presiden yang memang tidak boleh sembarang. Makanya di dalam sistem pemerintahan presidensi itu unfortunately presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Padahal kalau di dalam parlementer kan kepala negara itu ratu atau raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Yang bisa kasih abolisi macam-macam adalah raja atau ratu karena berlaku prinsip the king can do no wrong, ya kan? The queen can do no wrong. Tapi ini dia double function. Karena itu ya kita butuh kepala negara, kepala pemerintahan yang wise, yang adil, yang tidak segmented, yang tidak hanya mementingkan partai politiknya, yang berhenti dari menjadi ketua umum partai politik ketika terpilih. Harusnya begitu. Iya kan? Iya betul. Harusnya begitu. Mas.